Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Untuk segmen kali ini bertemakan cerita horor. Di episode pertama kita sudah mendengarkan kisah dari Andri dan Dimas dalam perjalanan ke sebuah gunung angker. Sekarang kita masuk di episode kedua, sebuah kisah yang berjudul Wanita Tua Bergaun Putih di Puncak Gunung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tengah malam, suasana gunung yang sunyi tiba-tiba terasa semakin mencekam. Dimas dan Andri, yang sebelumnya mencoba tidur setelah melewati hari yang panjang, kini terjaga dalam gelapnya malam. Suara alam yang biasanya menemani pendakian mereka hilang entah kemana. Tidak ada suara binatang. Tidak ada angin yang berhembus. Hanya keheningan yang seakan menelan segalanya. Dimas terbangun pertama kali. Merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya dia mendengar suara langkah kaki yang bergerak pelan di luar tenda mereka. Namun saat ia membuka mata dan mengarahkan pandangannya keluar, tidak ada apapun. Hanya kabut yang semakin menebal, mengaburkan pandangan. Dia mencoba untuk kembali tidur, tetapi gelisah. Tidak ada yang lebih buruk daripada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, lampu senter Dimas yang diletakkan di dekat tenda mati dengan sendirinya. Dimas terkejut dan langsung meraih senter tersebut, mencoba menyalakannya kembali. Namun, meskipun sudah mencoba berkali-kali, senter itu tetap tidak menyala. Dimas memeriksa baterainya, memastikan tidak ada yang rusak. Semua kelihatannya normal, tapi senter itu tetap mati. Kegelisahan mulai merayap di tubuhnya. Apa yang salah dengan senter ini? Bukankah baterainya masih penuh? Mungkin cuma rusak, Dim, kata Andri, yang sepertinya sudah terbangun juga. Wajahnya terlihat pucat dan matanya melotot ke arah Dimas dengan ketakutan yang sama. Dimas mengangguk. Meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan senter, tiba-tiba terdengar suara yang sangat halus. Begitu pelan, seperti bisikan yang datang langsung ke telinganya. Suara itu terasa begitu dekat, hampir seperti suara seseorang yang sedang berdiri di samping tenda mereka. "Kamu datang untukku." Bisikan itu sangat jelas terdengar, seolah-olah ada seseorang yang berbisik dengan lembut, namun dengan nada yang dalam dan penuh ancaman. Dimas terdiam, tak mampu bergerak. Matanya terbuka lebar, memandang Andri yang kini juga terjaga. Andri tampak pucat pasi, dan jelas ada kecemasan yang mendalam di wajahnya. "Dimas, kamu dengar nggak?" tanya Andri, suaranya gemetar, seakan-akan ia sudah mendengar bisikan yang sama. Dimas terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Andri, mencari jawaban, namun tidak ada yang bisa ia katakan. Dia tahu, mereka berdua baru saja mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Ada apa?" tanya Dimas akhirnya, suaranya bergetar. Tak hanya karena rasa takut, tetapi juga karena suara yang mereka dengar semakin keras, semakin dekat. Mendengar suara bisikan, seperti ada yang memanggil. Jawab Andri. Suaranya semakin pelan, namun penuh ketakutan. Keduanya terdiam, menunggu suara itu kembali. Tetapi, suara itu semakin jelas, semakin nyata, semakin mendekat. Bisikan itu datang dari arah pohon besar yang mereka lewati tadi, saat tiba di puncak. Tanpa sadar, mereka berdua menatap ke arah pohon itu, seakan berharap menemukan jawaban. Tapi yang ada hanya kegelapan dan kabut yang semakin pekat. Mereka saling berpandangan dan tahu, ini bukan hanya khayalan atau ilusi. "Aku nggak bisa diam, Dim," kata Andri dengan suara gemetar, mencoba berdiri dari tempat tidur mereka. "Kita harus pergi dari sini." Namun, tubuh mereka seakan terkunci di tempatnya. Rasa takut yang semakin menggerogoti membuat mereka tak bisa bergerak. Suara bisikan itu semakin jelas, dan mereka bisa merasakannya, seakan-akan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang sedang mengintai mereka. Dimas, yang merasa semakin cemas, akhirnya membuka sedikit resleting tenda. Dia ingin melihat apa yang ada di luar,
Meskipun setiap inci tubuhnya menjerit untuk tetap bersembunyi. Ketika ia membuka sedikit tenda, sesuatu yang sangat mengejutkan muncul di depan mereka. Sesosok wanita tua, bergaun putih, berdiri tepat di depan tenda mereka. Matanya kosong, tidak ada emosi sama sekali di wajahnya. Hanya tatapan kosong yang menakutkan. Cahaya putih yang lembut seakan datang dari tubuh wanita itu. Namun bukan cahaya biasa. Cahaya itu terasa dingin dan menembus langsung ke dalam hati mereka. Seperti sebuah peringatan atau sebuah kutukan yang tak bisa dilepaskan. Wanita itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan tak pernah berpaling. Sesekali, tubuh wanita itu bergetar seperti ada angin yang menghembus tubuhnya. Namun tidak ada angin yang tampak. Seluruh tubuh Dimas dan Andri membeku. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Andri menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan teriakan yang hampir keluar. Jantung mereka berdegup kencang, tubuh mereka seolah dililit rasa takut yang sangat kuat. Tiba-tiba, wanita itu mulai melangkah. Langkahnya sangat pelan, tapi setiap langkah itu seolah membawa beban yang sangat berat. Andri tak bisa menahan diri lagi. "Dim, kita harus pergi sekarang juga," teriak Andri. Matanya sudah berkaca-kaca karena ketakutan. Dimas hanya bisa menatap wanita itu. Tubuhnya terdiam kaku. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari sosok itu. Mereka berdua hanya bisa lari. Tapi saat itu, wanita itu mulai melangkah mendekat. Tanpa sadar, tubuh mereka bergerak terburu-buru. Berlari meninggalkan tenda yang mulai terasa sangat menakutkan. Hati mereka berdebar sangat kencang. Kaki mereka terasa lemas. Namun mereka terus berlari tanpa tahu arah. Semakin mereka lari, semakin mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tak peduli berapa lama mereka berlari, mereka tahu bahwa wanita itu terus mengejar mereka, meskipun mereka tidak berani menoleh ke belakang. Rasa takut begitu menyeluruh, seolah-olah mereka bisa merasakan keberadaan sosok itu di belakang mereka. Ketika mereka sampai di tepi jurang, mereka berhenti. Mereka melihat ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Keheningan kembali menyelimuti, hanya ada suara napas mereka yang tersengal-sengal. Mereka menoleh ke arah tempat yang mereka tinggalkan, tetapi hanya ada kabut tebal yang menutupi semuanya. Tidak ada jejak apapun yang menunjukkan bahwa wanita itu ada di sana. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, mereka hanya bisa saling berpandangan, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya khayalan, ataukah benar-benar ada sosok yang mengintai mereka? Namun, saat mereka berbalik dan mencoba berjalan kembali ke tenda, mereka mendengar suara yang sangat pelan, datang dari arah jurang. Itu adalah suara bisikan yang sama yang mereka dengar sebelumnya. "Kalian datang untukku." Bisikan itu terdengar lagi, jelas dan menakutkan, seperti datang langsung dari dalam kegelapan. Mereka menoleh cepat, namun yang mereka lihat hanya kegelapan dan kabut. Sosok wanita itu sudah menghilang, tetapi suara itu tetap ada, seperti mengikuti mereka. Dan malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa saling berpelukan dalam keheningan yang menegangkan, menunggu pagi datang, berharap bahwa malam itu hanya mimpi buruk yang tidak nyata. Tetapi mereka tahu, apa yang mereka alami adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Wanita itu masih ada, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka berlari sejauh mungkin, namun semakin jauh mereka berlari, semakin dekat suara langkah kaki yang mengikuti. Setiap langkah mereka semakin terengah-engah, tubuh mereka sudah lelah dan terengah-engah, tetapi perasaan takut yang menggelayuti hati mereka membuat mereka terus berlari. Langkah-langkah itu semakin jelas, seakan ada yang berjalan sangat dekat dengan mereka. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Hanya kabut yang terus bergerak perlahan, seakan menyelimuti mereka dengan cepat. Dimas memimpin langkah, berlari sekuat tenaga, meskipun kakinya terasa berat, dan tubuhnya hampir tidak mampu lagi untuk bertahan. Andri mengikuti, namun dia juga merasa semakin cemas dan terkejut. Mereka merasa seakan tidak ada tempat yang aman, seakan-akan
sosok wanita bergaun putih yang mengikutinya, bersama dengan bayangan-bayangan yang muncul dari kabut. Semakin dekat, suara langkah itu seperti datang dari berbagai arah, dan mereka merasa seperti dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak terlihat. Tetapi, kehadirannya bisa mereka rasakan dengan sangat jelas. Hati mereka semakin gelisah, semakin tertekan, tetapi mereka terus berlari. Andri berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Setiap langkah yang mereka ambil seakan teredam oleh kabut yang semakin tebal. Tidak ada jejak yang bisa mereka lihat, hanya kesunyian yang semakin menakutkan. Saat mereka semakin jauh dan semakin putus asa, mereka akhirnya melihat sebuah gua kecil yang berada di bawah sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Pohon itu memiliki batang yang besar dan tampak seperti penjaga yang telah ada di sana selama berabad-abad. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menuju gua itu, berharap dapat berlindung dari teror yang mengejar mereka. Begitu mereka masuk ke dalam gua, mereka merasa sedikit lebih tenang. Gua itu gelap dan udara di dalamnya terasa dingin dan lembab. Namun setidaknya mereka merasa seolah mereka telah menemukan tempat yang bisa memberi mereka sedikit perlindungan. Namun, perasaan tenang itu hanya berlangsung sekejap. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka sudah berada di dalam gua, sosok wanita tua itu tetap berada di luar, menunggu. Sosok itu berhenti tepat di luar gua, berdiri di ambang pintu gua dengan tatapan yang tajam dan dingin. Dimas dan Andri merasakan aura yang sangat menakutkan menyelimuti mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mereka kaku, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Wanita itu tidak berkata-kata. Namun, dari mulutnya terdengar bisikan pelan yang begitu jelas. Pengorbanan sudah dekat. Anak keturunan yang datang harus membayar. Suara itu terdengar dalam dan mengerikan, seakan datang dari kedalaman bumi. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu seakan menggetarkan jiwa mereka. Dimas dan Andri saling memandang dengan ketakutan yang semakin memuncak. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu dengan kata pengorbanan. Tetapi mereka tahu satu hal, sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tidak mengerti atau tidak memenuhi apa yang diminta. Mereka berdua berdiri di dalam gua itu, berusaha menenangkan diri. Namun ketakutan mereka semakin membesar. Setiap inci tubuh mereka terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Wanita itu tetap berdiri di luar gua, seolah menunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hanya ada ketidakpastian yang menggelayuti pikiran mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini di episode kedua, Wanita Tua Bergaun Putih di Puncak Gunung. Nantikan episode selanjutnya di channel Kenny. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya tetap di channel Kenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.